Saat itu, 30 Desember 2005, H-1 menuju libur panjang tahun baru. Aku dan kawanku Ado berinisiatif untuk mencari uang untuk bekal liburan di tahun baru. Akhirnya, kami memutuskan untuk narik atau ngompang dengan rute Majalengka Bandung dan Bandung Majalengka. Karena saat itu, moda transportasi belum seramai sekarang. Belum ada Grab, belum ada Gojek, belum banyak bis dan taksi sangat mahal. Singkat cerita, aku mencoba mencari si Ado di terminal. Karena si Ado ini adalah salah satu anak terminal yang kesehariannya dia habiskan di terminal. Menjadi calo bus, menjadi juru parkir, bahkan sampai mengamen. Dari kejauhan, aku melihat si Ado. Lantas aku pun memanggilnya. "Do, Ado!" Panggilku kepada si Ado yang sedang mencari penumpang. Si Ado pun melihat dan melambaikan tangannya kepadaku, lalu menghampiriku. "Wih, kapan pulang, Sep? Ke kuliah kamu?" tanya si Ado kepadaku. "Kemarin sore, Dok. Penat saya, butuh refresh nih. Bosan baca nulis terus tiap hari," jawabku kepadanya. "Ah, kamu, masa belajar kok bosan?" kodanya kepadaku. Dok, main ah. Tahun baruan kemana kayak gitu?" Si Ado pun menjawab, "Daripada main nggak dapat duit, mending kita ngompang, Bos. Jalan-jalan tapi tetap produktif. Saya temenin lah. Lumayan kok buat jajan tahun baru. Pakai mobil si Wadadang aja," ajak si Ado kepadaku. "Ngompang? Ngompang kemana? Gak apa-apa emang itu supir-supir bus?" tanyaku kepadanya. Maklum, ngompang itu adalah hal yang ilegal karena menarik penumpang menggunakan mobil berplat nomor hitam. Majalengka Bandung, Bandung Majalengka aja, Bos. Seru dah. Kita ngejarnya malam. Kan kalau malam jarang juga tuh ada bus-bus yang mau narik. Terus kalau ketahuan juga aman lah, kan sama saya. Saya pada kenal kok sama mereka. Majalengka Bandung pakai bus itu 15.000 per orang, Bos. Kita turunin aja harganya jadi 13.000 per orang. Rame kayaknya. Kalau malam kita ambil 17.000 per orang, ajak si Ado kepadaku. Lalu aku pun menjawab, "Ayolah, tapi ntar coba saya tanya dulu si Uwa ya, takutnya mobilnya dipakai dulu." Aku pun menyetujui ajakan si Ado, karena memang aku bingung mau ngapain juga. Lalu aku pergi ke rumah uwaku untuk meminjam mobilnya besok malam. Singkat cerita, hari itu pun tiba dan aku pun memenuhi janjiku untuk ngompang bersama si Ado. Aku dan si Ado janjian ketemu jam 5 sore di warung kopi yang tidak jauh dari terminal. Saat aku ke sana, ternyata si Ado sudah siap di sana. Sapa si Ado kepadaku yang hendak turun dari mobil. Datang oge kamu, Sep. Si Uang nggak pakai ini mobil apa?" Lalu aku pun menjawab, "Aman, Dok. Si Uwa lagi prepare buat nanti malam anak-anak mau bakar-bakar." "Mantap. Tah, sekarang kita ngopi aja dulu. Nanti kita start jam 5 sore.
Jadi sampai Bandung maghrib tuh, ucap si Ado padaku. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16.45. Aku dan si Ado pun bersiap-siap untuk berangkat. Yosep. Dok, nyari penumpangnya langsung di terminal? Tanyaku kepada si Ado. Ulah Sep, tuh di perapatan weh. Nanti kamu diam saja di mobil, aku yang cari penumpang. Jawab si Ado. Akhirnya mobil pun terisi oleh 8 orang. Si Ado pun berkata, Sep, ayo jalan weh. Sambil nyari di jalan, perintahnya kepadaku. Aku pun menuruti perintah si Ado. Saat di perjalanan ternyata sepi, karena sampai Bandung penumpang kami hanya bertambah menjadi 10 orang saja. Aku dan si Ado memutuskan untuk beristirahat sejenak setelah semua penumpang turun. Oh iya, kami sampai di Bandung sekitar pukul 18.40. Aku pun mengajak si Ado untuk santai sejenak. Dok, ngopi aja dulu sambil nunggu penumpang. Ado pun mengaminkan ajakanku. Singkat cerita, tidak terasa kita udah 2 kali pulang pergi Bandung Majalengka. Dan sekarang, waktu sudah menunjukkan pukul 23.00. Aku pun memutuskan untuk pulang dengan si Ado. Aku mengajak si Ado. Dok, habis ini langsung pulang aja. Kita penuhi dulu tapi ini kursi. Oh siap Sep. Dapat udah lumayan kok, bensin aman juga kan ya? Si Ado balik bertanya kepada aku. Si Ado pun terus mencari penumpang, sampai akhirnya mobil sudah terisi oleh 12 orang penumpang. Artinya hanya ada 1 kursi kosong di depan, karena sebenarnya kursi di depan ini bisa diisi oleh 2 orang setelah supir atau aku. Sep, jalan aja. 1 penumpang lagi di depan sambil kita nyari di jalan, ajak si Ado kepadaku. Lalu kita pun jalan dari arah Bandung menuju Majalengka. Pikirku saat itu mulai nakal, maklum karena mungkin sudah malam. Dok, nyari penumpangnya cewek aja ya, terus nanti suruh duduk di depan, tapi di kursi tengah. Perintahku kepada si Ado. Si Ado pun menjawab, haha, siap Sep, siap. Tapi awas tuh, ceweknya yang segeran dikit ya. Oke bos, jawabnya kepadaku. Pucuk dicinta, bulan pun tiba. Akhirnya ada seorang penumpang perempuan yang ingin naik. Aku tidak ingat persis tempat itu. Aku hanya ingat itu jalan sebelum masuk ke Jembatan Tomo di Sumedang. Di samping jalan-jalan hanya terlihat sawah-sawah dan beberapa kios kecil yang tutup, karena maklum itu sudah malam. Dari kejauhan, terlihat lumayan juga. Akhirnya kami pun berhenti dan si penumpang pun naik mobil. Sesuai dengan perintahku, penumpang itu duduk di depan, tepat di kursi tengah di sampingku. Aku mencoba membuka obrolan dengan si penumpang. Punten ya, tangannya agak disimpan di depan. Takutnya saya oper persneleng kena tetehnya, ucapku sambil tetap fokus mengemudi. Tapi si penumpang tidak menjawab dan hanya tersenyum saja ke arahku. Aku pun mencoba membuka obrolan lagi. Dari mana mau kemana teh malam-malam gini? Kali ini penumpang itu menjawab, dari rumah teman mau pulang ke Tomo, jawabnya. Dengan suara sedikit aneh, seperti orang yang hidungnya tersumbat. Dalam hatiku berkata, pantas tengah jawab. Ternyata nada suaranya minor tuh.
Satu persatu penumpang di belakangku turun karena sudah sampai tujuan mereka masing-masing. Tapi ada satu orang kakek-kakek di kursi paling belakang. Saat aku melihat di spion, dia menatap ke arah depan dengan tatapan serius. Aku pun berpikir, si kakek ini konak kayaknya. Sembari fokus mengemudi, tanganku mulai nakal. Saat mengoper gigi, tanganku sengaja menyentuh dada penumpang perempuan di sampingku. Tapi aneh rasanya. Datar banget, kayak aspal Mandalika. Hatiku berkata, wah, bahaya ini. Cewek gagah perkasa ini. Tapi saat ini pikiranku masih positif. Sampai ada suatu keanehan. Saat itu mobil terasa berat sekali. Padahal tadi saat mobil penuh tidak seberat ini. Aku pun memerintahkan si Ado untuk cek ban. Takutnya ada ban yang kurang angin atau bocor. Dok, cek dulu ban dok. Depan kiri dan belakang kiri. Kenapa Sep? Bocor? Dia malah bertanya kepadaku. Aku pun menjawab, cek aja dok. Kayak berat takutnya kurang angin. Si Ado pun turun mengecek semua roda dan ternyata tidak ada yang kempes ataupun bocor. Ado berkata, aman Sep, normal ban mah. Oh, ayo tuh dok, naik lagi aja. Nanti kita cek di kadipaten. Takutnya asnya kena. Ado pun masuk. Tapi sekarang dia duduk di belakang, tidak lagi di depan, dan kami pun melanjutkan perjalanan. Si penumpang perempuan tadi tetap saja tidak geser, padahal kursi sebelahnya kini sudah kosong. Tanganku masih penasaran, dan masih saja usil menyenggol-nyenggol dada si teteh itu. Tapi masih sama saja, rata. Akhirnya sampai di sebuah jalan. Si penumpang yang di sampingku pun turun di jalan tersebut. Kiri A, ucapnya. Aku pun memberhentikan mobil dan si penumpang pun turun. Selepas dia turun, si Ado kembali duduk di kursi depan. Aku bertanya kepada si Ado, Dok, yang tadi itu wanita gagah perkasa ya? Lah, kan kamu yang di depan, kamu yang lebih tahu, ucap si Ado. Tapi wanita serius sih kayaknya Sep, tambahnya. Tanpa kita sadari, ternyata setelah si penumpang turun, mobil terasa lebih ringan. Dok, sekarang masa normal lagi ya mobilnya? Tadi mah berat banget padahal, tanyaku pada si Ado. Ah, tadi mau kamu grogi kali Sep, takut ketahuan senggol-senggol gunung, jawab si Ado sambil bercanda. Tidak terasa ternyata penumpang tinggal si kakek yang duduk paling belakang tadi, yang ikut sampai terminal Kadipaten, dan kami pun telah sampai di terminal. Sembari membayar ongkos, tiba-tiba si kakek bertanya, Jang, lain nah eta awenu tadi jika turun ke walungan, buntutan ngageblai panjang, ucapnya sambil pergi karena memberi uang pas. Ucapan si kakek membuat bulu kuduku merinding. Maklum, suasana terminal saat itu tidak begitu ramai, dan ucapan si kakek terus terngiang-ngiang di telingaku. Aku sedikit kaget, tapi aku mencoba untuk tidak percaya, karena aku pikir itu si kakek udah tua, jadi penglihatannya sudah kurang jelas.
Si Ado pun sedang sibuk menghitung uang ongkos yang kami terima. "Sep, ayo makan bari ngitung," ajak si Ado. Aku pun turun dan berjalan menuju sebuah warung nasi goreng di terminal. Sembari menunggu makanan, si Ado pun menghitung uang. Tiba-tiba, "Sep, Sep, nah iya daun kering." "Daun kering? Ah, politik kali Komodo," candaku pada si Ado. "Asli, Sep, tuh," sambil memperlihatkan 3 helai daun kering kepadaku. Si ibu penjual nasi goreng ikut nimbrung. "Mantak ge, Jang. Kamu ayo rek naik ke arah Tomo Marongge dari perbatasan masuk Tomo, tong dibawa.